Halo teman-teman, sebelumnya selamat siang, sore, ataupun malam bagi teman-teman yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 26 TBB 3 Institut Teknologi Sumatera. Di sini kami akan membahas program kami, yaitu tugas besar pengantar komputer dan software 2, yaitu tentang konsep mall menggunakan C++. Sebelumnya, perkenalkan, kami anggota kelompok 26, saya sendiri Gabriel Vanessa Batuta dengan NIM 121270059 dan bersama rekan saya Maria Andani Rumahorbo dengan NIM 121270041. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang program perhitungan konsep mall sudah kami buat. Program menghitung konsep mall adalah sebuah program menggunakan bahasa pemrograman C++ yang digunakan untuk memudahkan perhitungan konsep mall. Program ini menyamai cara kerja kalkulator. Setiap data yang dimasukkan akan ada keluaran berupa hasil yang diinginkan. Perhitungan dalam program ini menggunakan rumus dasar konsep mall dan persamaan gas ideal. Kelebihan dari program ini adalah 1. Mempercepat proses perhitungan mol dengan rumus konsep mol. 2. Mempermudah dalam mengkonversi volume dan tekanan. 3. Mempermudah perhitungan yang berkaitan dengan konsep mol seperti volume, tekanan, dan temperatur. 4. Membuat pemakai program ini nyaman dengan hasil perhitungan yang cepat dan tepat. Dalam program ini, perhitungan yang dapat dilakukan adalah 1. Menghitung mol. 2. Menghitung massa. 3. Konversi temperatur atau suhu. 4. Konversi volume. 5. Konversi tekanan. 6. Menghitung volume. 7. Menghitung tekanan. 8. Menghitung temperatur atau suhu. Untuk penjelasan terkait code atau kode dari program ini dan penggunaan dari program ini, waktu dan layar saya persilakan kepada rekan saya, Gabriel. Baik, di sini saya akan menjelaskan program sudah kami buat, yaitu perhitungan konsep mall menggunakan C++. Di sini yang pertama adalah kita masukkan include IOStream. Include IOStream di sini adalah berfungsi untuk sebagai header file yang ada di C++. Header ini digunakan untuk fungsi input dan output yang ada di C++. Kemudian yang kedua, di baris yang kedua, yaitu ada using name std. Di sini fungsinya adalah untuk digunakan mendeklarasikan atau memberitahukan kepada compiler C++ bahwa kita akan menggunakan semua fungsi yang ada di dalam shortcode ini. Kemudian ada integer main. Kemudian kita masukkan di sini kurung kurawal untuk mengenali rumus shortcode. Yang pertama kita masukkan integer, yaitu integer a. Di sini integer berfungsi sebagai bilangan bulat. A di sini adalah sebuah program yang akan kita masukkan di sini karena di sini akan ada pertanyaan untuk memasukkan kode perhitungan, maka di sini akan memilih dari kode 1 sampai 8, kemudian integer a di sini berfungsi sebagai masukan bilangan bulat. Kemudian di sini ada integer k, l, m, n, o, p, q, dan r. Di sini adalah masukan bilangan bulat yang ada tertera di sini, yaitu di bawah kolom switch cache. Kemudian di sini ada float b, c, d. Float b, c, d di sini adalah bilangan pecahan. B, c, d di sini kita masukkan di switch di cache 1, 2, sampai 8. Di sini B, C, D adalah untuk memasukkan nilai gram, mr, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada float hasil jumlah mol sama dengan kurung 1. Di sini artinya hasil jumlah mol adalah hasil perhitungan di cache 1. Kemudian di sini ada hasil perhitungan garam 1, yaitu rumus ini digunakan pada cache yang kedua. Hasil konversi suhu konversi di sini adalah kita gunakan pada cache yang ketiga. Di sini hasil volume konversi adalah kita gunakan pada cache yang keempat. Kemudian float hasil tekanan konversi di sini digunakan pada rumus yang kelima. Kemudian hasil volume di sini kita gunakan pada rumus cache yang
6, kemudian hasil tekanan mol, di sini kita gunakan pada case yang ke-7. Hasil suhu mol, di sini kita gunakan pada case yang ke-8. Kemudian ada char, yaitu nama ulang. Char di sini digunakan untuk menampung 1 digit karakter, entah itu berupa huruf atau angka. Kemudian di sini ada nama, yaitu kurung 1, artinya di sini nama kita masukkan inputkan nama, kemudian 1 di sini berfungsi ketika nanti program dijalankan, maka kita diminta akan memasukkan nama kita, tidak lebih dari 1 kata, karena jika kita menggunakan lebih dari 2 kata, maka akan terjadi error atau kesalahan. Kemudian di sini kita ada char ulang. Ulang di sini yaitu ada di bawah untuk mengulang program, apakah program tersebut akan dilakukan pengulangan kembali atau tidak. Kemudian di sini ada cout. Cout adalah fungsi keluaran yang ada C++. Kemudian di sini cout-nya adalah judul, sebagai judul, kami gunakan sebagai judul. Kemudian di sini ada garis miring N, artinya di sini untuk menambahkan baris yang baru. Begitu juga N-line, ENDL di sini juga untuk seperti enter, memberikan jarak. Kemudian di sini cout untuk mengawali program yang sudah kami buat. Kemudian di sini ada sin nama. Nama di sini nanti kita akan inputkan sebuah nama kita, yaitu tidak lebih dari 1 kata. Jadi ketika kita memasukkan nama 2 kata, maka yang akan terjadi adalah error. Kemudian di sini cout juga adalah sebuah perintah yang ada pada perhitungan C++ kami. Kemudian di sini juga ada pastikan data-data lengkap, yaitu cout-nya ada, kita memastikan yaitu 1 gram dalam gram, mol atau N, massa atom relatif atau MR, kemudian temperatur suhu dalam Kelvin, tekanan dalam ATM, volume dalam liter, tetapan gas atau R atau konstanta yaitu 0,082 liter ATM Kelvin mol. Di sini ada saya memasukkan do. Do di sini berfungsi sebagai salah satu pernyataan pengulangan yang ingin kita akan ulang. Di sini cout ada 1 sampai 8 kode, kemudian di sini ada sin A untuk memasukkan kembali. Di sini kode yang pertama yaitu menghitung mol, kode yang kedua yaitu menghitung gram. Kemudian di sini yang ketiga menghitung temperatur atau suhu yaitu konversi dalam Kelvin. Yang keempat yaitu menghitung volume, konversi mililiter ke liter. Yang kelima menghitung tekanan, konversi kPa atau kilopascal to ATM. Yang keenam menghitung volume atau V dalam rumus konsep mol. Yang ketujuh menghitung tekanan atau P dalam rumus konsep mol. Yang kedelapan menghitung temperatur atau suhu atau T dalam rumus konsep mol. Di sini sin A yaitu berfungsi sebagai untuk inputan dari kode 1 sampai 8. Kemudian ada cout, di sini juga garis miring N berfungsi sebagai untuk pemisah atau jarak dari sin A kemudian untuk kepilihan selanjutnya. Kemudian di sini ada switch, ada cache. Di sini switch cache berfungsi percabangan. Kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Di sini switch A di sini kita inputkan tadi, di sini pilihan yang A. Kemudian nanti akan masuk ketika kita memilih kode yang pertama, yaitu kita masuk ke case pertama, yaitu for K sama dengan 0, kemudian K lebih dari 1, kemudian K++. Di sini cout yaitu yang pertama menghitung mol, kemudian cout kembali arti dari kurung kurawal yang berisikan K+1, di sini masukkan nilai gram. Arti dari ini adalah di sini program kami akan menginputkan hanya 1 kali saja. Jadi ketika teman-teman nanti ingin mencoba, maka harus mengulang kembali yaitu ke pertanyaan yang selanjutnya. Jadi ketika di sini saya memasukkan di K lebih dari 2, maka di sini nanti program akan dijalankan sebanyak 2 kali. Maka di sini nanti akan berubah, yaitu untuk yang pertama, program pertama ketika perhitungan sudah selesai, maka lanjut ke program kedua. Namun dalam kelompok kami membuatnya hanya 1 kali. Ketika ingin mengulang, maka dapat dilakukan perulangan kembali.
Kemudian di sini ada sin B. Di sini sin B adalah untuk memasukkan nilai gram. Kemudian yaitu sin C di sini adalah untuk memasukkan nilai MR. Kemudian rumus dari case yang pertama atau kode yang pertama adalah B dibagi C. Kemudian Cout hasil perhitungan jumlah mol, yaitu hasil yang sudah kita bagikan tadi, akan tertera. Kemudian yaitu ada break. Break adalah perintah khusus yang dipakai untuk memaksa sebuah perulangan berhenti sebelum waktunya. Jadi break ini ketika perhitungan selesai maka akan berhenti. Kemudian yaitu pada case yang kedua atau kode yang kedua yaitu ada for, yaitu L sama dengan 0, L kemudian lebih dari 1, L plus plus. Cout 2 menghitung gram karena di sini kode yang kedua adalah menghitung gram. Di sini masih sama juga, di sini adalah kode yang pertama karena di sini hanya kami menggunakan perulangan pertama, maka akan muncul kode yaitu 1. Yaitu masukkan nilai mol. Di sini sin B adalah berfungsi untuk memasukkan nilai mol. Kemudian sin C di sini adalah berfungsi untuk inputan memasukkan nilai MR. Kemudian rumus perhitungan dari case 2 atau kode yang kedua menghitung gram adalah B dikali C. Kemudian Cout kemudian akan tampil hasil dari perhitungan yang sudah kita inputkan. Kemudian dalam case yang ketiga yaitu ada for. M sama dengan 0, M lebih dari 1, M plus plus, yaitu yang kode yang ketiga menghitung temperatur atau suhu. Di sini masih sama, akan ada perulangan yang pertama, memasukkan nilai suhu Celcius yang diketahui. Jadi sin B adalah inputan nilai Celcius yang akan kita inputkan. Rumus dari case yang ketiga adalah B tambah 273, yaitu konversi dari suhu Kelvin. Sehingga Cout akan tampil yaitu hasil dalam suhu Kelvin. Kemudian dalam case yang keempat, for N sama dengan 0, di mana N lebih dari 1, N plus plus. Cout menghitung volume konversi mililiter ke dalam liter. Di sini masih sama, yaitu kode yang pertama karena kita melakukan perulangan pertama, masukkan nilai volume dalam mililiter. Di sini sin B berfungsi untuk menerima inputan nilai volume dalam mililiter. Rumus dari case 4 atau kode 4 adalah B dibagi dengan 1000, yaitu kita konversi ke dalam liter. Maka akan tertera yaitu Cout volume hasil mililiter dalam liter dalam satuan liter. Kemudian case yang kelima atau kode yang kelima yaitu for sama di buka kurung 0, O sama dengan 0, O lebih dari 1, O plus plus. Cout menghitung tekanan konversi kPa kilopascal ke dalam ATM. Di sini masih sama, yaitu kode yang pertama karena kita melakukan perulangan yang pertama. Kemudian memasukkan nilai tekanan dalam kPa. Di sini sin B berfungsi sebagai nilai inputan nilai tekanan dalam kPa. Kemudian rumus dari case yang kelima adalah B dibagi 760, sehingga Cout akan tampil hasil suhu yang sudah dikonversi dalam satuan ATM. Kemudian dalam case yang keenam atau kode yang keenam, for buka kurung P sama dengan 0, P lebih dari 1, P plus plus. Cout di sini akan tampil menghitung volume dalam konsep mol, yaitu dengan rumus V sama dengan nRT per P, di mana V adalah volume, N di sini adalah jumlah mol, R di sini adalah tetapan atau konstanta 0,082, T adalah suhu dalam Kelvin, P adalah tekanan. Kemudian akan tampil kembali di sini yaitu perulangan yang pertama, masukkan nilai mol. Sin B di sini adalah inputan untuk nilai mol. Kemudian perulangan pertama kembali, otomatis memasukkan nilai R atau konstanta 0,082 liter ATM Kelvin mol. Di sini kita akan tidak perlu memasukkan manual 0,082, maka di sini akan sudah saya programkan yaitu memasukkan nilai R secara otomatis. Jadi teman-teman ketika nanti memasukkan nilai R maka tidak perlu memasukkan kembali. Kemudian di sini ada sin C yaitu berfungsi sebagai inputan nilai temperatur atau suhu dalam Kelvin. Jadi teman-teman ketika teman-teman melakukan program ini, kemudian suhu dikonversi belum dalam Kelvin, maka teman-teman bisa mencarinya yaitu pergi ke rumus, yaitu kode yang
ketiga. Di sini adalah suhu konversi dari suhu Celcius ke dalam suhu Kelvin untuk melakukan perhitungan yang keenam. Kemudian sin C berfungsi sebagai inputan nilai temperatur atau suhu dalam Kelvin. Kemudian di sini ada Cout kembali memasukkan nilai tekanan P. Tekanan P di sini juga dalam ATM. Ketika teman-teman masih mempunyai satuan kilopascal, maka teman-teman diharapkan pergi ke kode yang kelima untuk konversi ke dalam ATM. Kemudian sin D di sini berfungsi sebagai nilai inputkan nilai tekanan. Kemudian rumus dari case 6 atau kode yang ke-6 menghitung volume dalam konsep mol adalah B dikali 0,082 karena sudah otomatis diketikkan, jadi tidak perlu diketik manual. Kemudian C yaitu inputan C suhu atau temperatur, kemudian dibagi dengan D yaitu nilai tekanan. Maka Cout akan keluar hasil dalam satuan liter. Kemudian case yang ke-7 atau pada kode yang ke-7 for buka kurung Q sama dengan 0, Q lebih dari 1, Q plus plus, yaitu kode yang ke-7 menghitung tekanan dalam konsep mol. Di sini ada memiliki rumus P atau tekanan sama dengan N jumlah mol, R ketetapan atau konstanta tadi 0,82, T adalah suhu dalam Kelvin, V adalah volume dalam liter. Yaitu muncul yang pertama, di sini perulangan yang pertama memasukkan nilai mol, kemudian sin B di sini berfungsi sebagai inputan nilai mol, kemudian di sini perulangan yang pertama kembali otomatis memasukkan nilai R, jadi tidak perlu diinputkan kembali nilai R. Kemudian perulangan yang pertama kembali memasukkan nilai temperatur suhu dalam Kelvin. Ketika teman-teman belum suhu dalam Kelvin, maka teman-teman bisa mencari kode yang ketiga untuk konversi ke dalam Kelvin. Kemudian sin C berfungsi sebagai inputan nilai suhu atau temperatur dalam Kelvin. Kemudian sin D berfungsi sebagai nilai volume dalam liter. Ketika teman-teman juga belum konversi volume dalam liter, maka teman-teman bisa pergi ke rumus nomor 4, yaitu konversi mililiter ke dalam liter. Kemudian baru melanjutkan perhitungan case yang ke-7 untuk menghitung tekanan dalam mol. Kemudian rumus dari case yang ke-7 atau kode yang ke-7 adalah B, yaitu inputan nilai mol, kemudian dikali 0,082 yaitu konstanta, kemudian dikali C. C ada di sini sebagai nilai temperatur suhu dalam Kelvin yang sudah disebutkan, kemudian dibagi dengan D. D adalah volume dalam liter. Kemudian akan tampil hasil dalam satuan kilopascal. Jadi di sini satuan dengan kilopascal. Ketika teman-teman diminta untuk konversi dalam satuan ATM, maka teman-teman bisa pilih lagi yaitu kode untuk konversi KPA to ATM, yaitu di kode nomor 5. Kemudian case yang ke-8 for buka kurung R sama dengan 0, R lebih dari 1, R plus plus. Di sini kode yang ke-8 adalah menghitung temperatur atau suhu dalam konsep mol. Di sini memiliki rumus T atau suhu, yaitu N jumlah mol, R adalah ketetapan atau konstanta 0,82 dibagi dengan P tekanan dikali dengan volume. Di sini sin B berfungsi sebagai inputan untuk masukkan nilai mol. Kemudian otomatis masukkan nilai R 0,82. Sin C berfungsi di sini sebagai inputan nilai tekanan dalam ATM. Kemudian sin D di sini masukkan nilai volume dalam liter. Perhitungan yang pada kode yang ke-8 atau case 8 adalah B, yaitu inputan nilai mol dikali dengan 0,082 yaitu ketetapan. Kemudian dibagi dengan C, C yaitu nilai tekanan dalam ATM. Kemudian dikali dengan D, yaitu D inputan nilai volume dalam liter. Kemudian akan tampil dalam satuan derajat Celcius. Ketika teman-teman diminta dalam soal dalam derajat Kelvin, maka teman-teman bisa kembali lagi mengulangi, yaitu pilih ke case yang ketiga atau kode yang ketiga untuk konversi dari suhu Celcius ke dalam suhu Kelvin. Kemudian di sini default, yaitu mohon maaf kode yang Anda masukkan tidak sesuai, silakan ulang kembali. Jadi default ini adalah berfungsi sebagai parameter untuk kembali ke nilai awal. Jadi ketika teman-teman di sini, yaitu kita kembali di DUI yang pertama, yaitu ada kode 1 sampai 8. Di sini teman-teman harus memasukkan kode yang benar 1 sampai 8. Ketika teman-teman memasukkan kode
asal atau terserah teman-teman, maka yang akan tampil adalah di default, yaitu mohon maaf kode yang Anda masukkan tidak sesuai, silakan ulang kembali. Jadi silakan teman nanti kembali, kemudian di sini ada cout, yaitu apakah Anda ingin menghitung lagi. Jadi setelah teman melakukan perhitungan baik kode yang satu, kode kedua, kode ketiga, dan seterusnya, teman-teman setelah selesai tampil hasil perhitungan akhir, maka akan ada pertanyaan apakah diulang lagi. Maka teman-teman bisa menjawabnya atau mengetikkannya pada keyboard, yaitu dengan huruf kapital Y atau T. Maksudnya di sini ketika teman-teman ingin mengulang, maka inputkan Y. Kemudian ketika teman-teman itu tidak mengulang, inputkan T. Karena di sini ketika teman-teman menginputkan dengan huruf kecil, maka program akan terus berjalan. Di sini sin ulang, yaitu untuk memasukkan yaitu Y atau T. Kemudian while di sini juga pasangan dengan do, kemudian berfungsi sebagai perulangan yang memungkinkan kita untuk membuat program berjalan secara fleksibel untuk melakukan perulangan. Jadi ketika kita menginputkan Y, maka program akan otomatis kembali yaitu di dalam kode angka untuk melakukan perhitungan. Ketika kita inputkan T, maka program akan selesai. Di sini ada return. Return di sini adalah berfungsi pernyataan kembali akan menyebabkan fungsi main berhenti program dan mengembalikan ke nilai awal atau ke nilai main. Jadi setelah return maka akan kembali ke posisi semula, yaitu ke dalam posisi yang awal. Baik teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan coba, yaitu kita klik run. Nah, baik teman-teman, di sini sudah terlihat yaitu ketika kita klik run yaitu pada program pertama tadi adalah tampil pesan awal yaitu perhitungan konsep mol menggunakan C++. Kemudian ada pesan yang kedua yaitu pesan sambutan. Halo sobat, selamat datang dalam program aplikasi perhitungan konsep mol menggunakan C++. Sebelum menghitung, perkenalkan diri Anda. Cukup nama panggilan saja, tidak lebih dari satu kata untuk menghindari terjadinya error. Masukkan nama Anda. Jadi di sini teman-teman, yaitu char nama satu tadi, kita di sini memasukkan atau menginputkan nama yaitu untuk satu kata saja. Jadi ketika contohnya nama saya Gabriel Vanessa Batuta, maka kita inputkan hanya Gabriel saja. Ketika kita inputkan dua kata, maka terjadi error. Di sini saya akan mencontohkan menginputkan dua kata. Kemudian kita klik atau tekan enter pada keyboard masing-masing PC yang teman-teman gunakan. Nah, maka program akan error dan terus berjalan. Namun, ketika kita menginputkan program dengan satu kata saja, maka program akan berjalan. Kita akan coba kembali. Nah, di sini kemudian kita inputkan nama satu kata saja. Di sini saya masukkan nama saya sendiri yaitu Gabriel, kemudian kita klik enter, maka di sini akan tampil yaitu petunjuk selanjutnya yaitu halo Gabriel, selamat datang dalam program aplikasi perhitungan konsep mol menggunakan C++. Sebelum menggunakan, pastikan Gabriel membaca petunjuk berikut ini. Yang pertama, pastikan jika memasukkan data koma diganti menjadi titik agar menghindari terjadinya kesalahan. Jadi ketika teman-teman di sini ada dalam soal diketahui ada sebuah titik, contohnya adalah 1500, maka di situ tidak menggunakan titik. Namun ketika 1,505, maka di situ menggunakan titik. Jadi koma diganti menjadi titik agar menghindari terjadinya error. Kemudian yang kedua, jika ada pilihan atau masukan data, maka pilih
dan masukkan data yang benar dan sesuai untuk menghindari terjadi error dan kesalahan. Yaitu di sini ada sebuah data, pastikan teman-teman untuk ada semua datanya. Kemudian di sini yang dimaksudkan data yang benar dan sesuai, di sini ada kode 1 sampai 8. Ketika teman-teman inputkan kode selain ini, maka akan terjadi kesalahan atau tidak akan muncul tampil program perhitungan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk melanjutkan ke pertanyaan atau langkah berikutnya, klik enter pada keyboard di PC atau laptop teman-teman masing-masing. Yang keempat, pastikan juga Gabriel membaca langkah-langkah di bawah ini, yaitu sebelum kita melakukan perhitungan, kita baca kembali, yaitu pastikan data-data lengkap seperti yang pertama yaitu tadi di sini di dalam source code, yaitu kita pastikan yang pertama ada nilai gram, nilai mol, nilai massa atau relatif atau mR, kemudian temperatur atau suhu dalam Kelvin, tekanan dalam atm, volume dalam liter, tetapan gas atau R atau konstanta 0,082 liter atm Kelvin mol. Baik teman-teman, di sini setelah kita membaca dan memastikan data lengkap, maka yaitu muncul kode perhitungan 1 sampai 8 untuk melakukan perhitungan. Kemudian contoh di sini saya akan memasukkan kode yaitu 1 sampai 8 namun selain kode ini. Maka apakah yang akan terjadi, apakah muncul perhitungan atau tidak. Contoh kita akan inputkan kode 15. Kemudian kita klik enter, maka mohon maaf kode yang Anda masukkan tidak sesuai, silakan ulang kembali. Nah, di sini kita akan menghitung kembali. Nah, kita akan inputkan Y dan kita klik enter. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan perhitungan. Di sini saya sudah menyediakan soal yaitu konsep mol. Itu pada soal yang pertama, berapa jumlah mol dari 2 gram NaOH dengan mR 40 gram per mol. Di sini maka kita harus pilih kode yang pertama yaitu melakukan mol, kemudian kita masukkan nilai gram karena diketahui dalam soal adalah 2 gram, kemudian kita klik enter, masukkan nilai mR diketahui dalam soal mR adalah 40, kemudian kita inputkan 40, kita klik enter, hasilnya ada 0,05 mol, maka jawabannya adalah yang lanjut soal yang kedua, berapa gram massa urea yang mengandung 0,15 mol urea dengan mR 60. Maka di sini kita inputkan Y karena kita akan lanjut ke perhitungan. Kemudian di sini kita inputkan kode nomor 2. Kemudian di sini kita masukkan nilai mol, diketahui dalam soal adalah 0,15, koma diganti menjadi titik karena di petunjuk tadi dikatakan seperti itu. Kita masukkan 0,15, kita klik enter. Dan masukkan nilai mR di sini adalah 60, kita inputkan 60, kemudian kita klik enter, hasil perhitungan jumlah massa adalah 9 gram, maka hasilnya di sini adalah yang D. Kemudian soal selanjutnya, berapakah derajat Kelvin pada suhu 27 derajat Celcius? Di sini sudah dikatakan suhu 20 derajat Celcius. Kemudian maka kita akan mencoba perhitungan, kita inputkan Y, kita klik enter. Kemudian kita pilih nomor 3 karena kita akan melakukan perhitungan temperatur suhu konversi dalam Kelvin. Enter, suhu ketahui dalam Celcius di sini adalah 27 derajat Celcius. Kemudian kita inputkan 27 derajat Celcius, kita klik enter. Suhu dari konversi derajat Celcius adalah 300 Kelvin, maka di sini hasilnya adalah 300 Kelvin. Kemudian kita lanjut soal yang selanjutnya. Kalau diketahui pada sebuah kaleng cat memiliki isi sebanyak 2.500 ml, maka berapa literkah untuk volume cat yang terdapat pada kaleng? Maka di sini kita akan lanjutkan perhitungan, kita inputkan Y karena kita akan lanjut perhitungan, kita klik enter. Kemudian kita pilih nomor 4 karena kita akan konversi dari mililiter ke liter. Kemudian kita klik enter. Kita masukkan nilai volume dalam mililiter, diketahui dalam soal 2500, maka tidak menggunakan koma. Kita klik enter, maka konversi mililiter ke liter adalah 2,5 liter. Di sini maka jawabnya adalah yang D. Kemudian soal selanjutnya, berapa ATM-kah dalam tekanan 1250 kPa? Maka kita akan lanjutkan perhitungan, kita inputkan Y. Kemudian
kita masukkan kode nomor 5 karena kita akan menghitung tekanan, yaitu kita masukkan nilai tekanan dalam KPA. Di sini ada 1250 karena tidak menggunakan koma. Jadi kita enter, kemudian hasil tekanan KPA menjadi ATM ada 1,64474. Ini bisa kita bulatkan menjadi 1,65. Maka di sini hasilnya adalah yang D. Kemudian kita lanjut soal yang ke-6. Berapakah volume 2 mol N2 jika diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm? Dan ini kita masuk kode perhitungan yang ke-6. Kita lanjutkan, kita klik Y, klik enter. Karena di sini tadi suhu masih dalam Celcius, maka kita harus convert. Karena volume sudah dalam mol, tekanan sudah dalam atm, dan suhu masih dalam Celcius, maka kita harus convert ke dalam derajat Kelvin. Maka di sini kita pilih nomor 3. Untuk mengubah dari Celcius ke Kelvin, suhu Celcius yang diketahui di dalam soal adalah 25 derajat Celcius, kemudian kita klik enter. Suhu dalam Kelvin adalah 290 derajat Kelvin. Kemudian kita akan lanjutkan perhitungan, kita inputkan Y. Kemudian kita masukkan kode yang ke-6 karena kita akan menghitung volume dalam konsep mol. Kemudian kita masukkan nilai mol yang diketahui di sini adalah 2. Kemudian kita enter. Nilai temperatur suhu dalam Kelvin adalah di sini 25 karena tadi kita sudah convert yaitu 298. Kita masukkan 298, kita klik enter. Tekanan yaitu dalam ATM di sini adalah 1, kita klik enter, maka hasilnya adalah 48,872 liter. Maka di sini adalah jawabnya yang C. Kemudian kita klik soal selanjutnya. Volume 2,5 liter gas amonia diukur pada suhu 27 derajat Celcius dan jumlah molekul 3 mol. Berapakah tekanan yang terjadi pada gas amonia? Karena di sini volume sudah dalam liter, maka tidak perlu konversi. Suhu 20 derajat Celcius, karena ini masih derajat Celcius, maka kita harus konversi ke dalam derajat Kelvin. Kemudian ada di sini mol, karena sudah dalam mol, maka tidak perlu dikonversi kembali. Maka di sini kita lanjutkan perhitungan, kita inputkan Y, kemudian kita enter. Kita pilih nomor 3 karena kita akan konversi suhu Celcius menjadi suhu Kelvin. Kemudian suhu yang diketahui di dalam soal ada 27 derajat Celcius, kita enter 27, enter, maka suhunya adalah 300 Kelvin. Kemudian kita akan melanjutkan perhitungan karena di sini kita tekanan yang terjadi pada gas amonia, kita pilih Y, kemudian kita masukkan kode yang kita klik enter, kemudian masukkan nilai mol, yaitu mol dalam soal adalah 3, kita masukkan 3, kemudian kita klik enter. Dimasukkan nilai temperatur suhu yang sudah kita konversi adalah 300 Kelvin, kemudian kita klik enter. Volume dalam liter di sini adalah 2,5, jadi kita menggunakan titik 2.5, kemudian kita klik enter. Maka hasilnya adalah 29,52 kPa. Karena di sini di dalam soal diminta untuk ke ATM, maka kita harus konversi menjadi ATM. Maka kita lanjutkan ke perhitungan, kita inputkan Y, kemudian kita masukkan, yaitu karena kita akan konversi KPA atau ATM, kita pilih nomor 5, kemudian kita klik enter, kita masukkan yaitu suhu dalam KPA, yaitu di dalam soal ini tadi 29,52, maka menggunakan titik 29.52, kemudian kita klik enter, maka hasilnya 0,0388421. Nah di sini hasilnya mendekati adalah 0,03. Sesuai dengan kita dapat ambil dua angka di depan 0,03 atau dapat dijelaskan jadi 0,04. Nah di sini kita masukkan karena di sini ada 0,03, maka kita pilih 0,03. Kemudian dalam soal yang terakhir, dalam rautan asam sulfat volume 1 liter dicampurkan dengan air dengan jumlah molekul 5 mol pada tekanan 1 atm. Berapakah suhu yang diperlukan untuk pembuatan larutan tersebut? Karena di sini volume sudah liter, molekul sudah 5 mol, sudah dalam mol, kemudian tekan dalam 1 atm, maka kita dapat hitung. Maka di sini kita pilih Y, kemudian kita klik enter, kemudian kita inputkan nomor 8, kemudian kita masukkan nilai mol karena di sini mol ada 5, kita inputkan 5, kemudian kita klik enter. Tekanan di sini adalah
1 ATM, kita masukkan 1, kemudian volume dalam liter, sini adalah 1 liter, kita masukkan 1, kita ke enter, hasilnya ada 0,41 derajat Celcius. Karena di sini diminta dalam soal derajat Kelvin, maka kita harus konversi dari derajat Celcius ke dalam derajat Kelvin. Maka di sini kita lanjutkan perhitungan Y, kemudian kita pilih nomor 3 karena kita akan konversi dari derajat Celcius ke dalam derajat Kelvin. Enter, kemudian masukkan nilai Celcius yang diketahui. Di sini diketahui, mohon maaf, diketahui di sini dalam soal tadi 0,41, kita masukkan 0,41, kita enter, maka hasil temperatur sudah Kelvin adalah 273,41 derajat Kelvin. Maka di sini adalah 23,41 derajat adalah A. Nah, berikut adalah program yang telah kami buat di C++, yaitu perhitungan konseptual. Kemudian karena kita ingin mengakhiri, maka kemudian kita inputkan T, maka program akan selesai. Kemudian kita akan coba kembali itu program kita, karena di sini tadi di dalam soal itu di dalam program saya di sini percobaan atau perolahan hanya 1 kali itu K lebih dari 1. Nah, kita akan coba di sini K lebih dari 2. Maka program ini nanti akan berjalan sebanyak 2 kali, itu melakukan perulangan sebanyak 2 kali. Kemudian kita pertama masukkan inputkan nama kita dulu, enter, kemudian yaitu kita pilih perhitungan, yaitu pilih kode yang pertama, kemudian klik enter, masukkan nilai gram, contoh tadi diketahui dalam soal di sini. Adalah 2 gram dengan angka 40, maka kita masukkan 2 dan 40, kita ke enter. Nah, hasilnya sudah muncul 0,05. Kemudian karena kita tadi melakukan perhitungan sebanyak 2 kali atau berulang 2 kali, maka di sini berulang 2 kali, maka kita lagi 2 dan 4, hasilnya tetap sama. Ketika kita menentukan, karena di program kami hanya menginputkan 1 kali, maka di sini K lebih dari. Kemudian kita akan mengakhiri program ini, kita inputkan T menggunakan huruf kapital. Dan klik enter, maka program ini akan selesai seperti yang telah diprogrammkan di shortcut. Demikian penjelasan dari kelompok kami, dan dari pemaparan kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang, sore, ataupun malam bagi teman-teman yang sedang menonton video ini. Terima kasih.